Assalamualaikum semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sudah nyampe part keberapa ini ya? Part ketiga ya. Nah ini tuh baru aja selesai pemotretan foto-foto ya yang di part sebelumnya. Ini lagi bongkar-bongkar kado apa aja sih yang didapat sama Tante Yuni atau adik Yuni. Nah sekali lagi Umi mau ngucapin selamat ya atas gelar sarjana tekniknya di UTM Bangkalan Madura. Nah ini dia bongkar-bongkar ya, terus nanya tuh, ini kira-kira apa ya segi 4 ya katanya gitu. Kita semuanya di sini lagi istirahat, lanjut nanti mau persiapan untuk sholat asar, lanjut maghrib dan isya, kemudian makan malam. Nah ini makan malamnya, kita makan malam dari box dari acara ya. Ini tuh ada nasi lalapan plus juga kue basah gitu ya. Dan untuk yang lainnya itu masih makan dengan olahan pecel yang tadi. Nah ini dia sudah mau hampir jam 8, kita sudah siap-siap untuk pulang. Nah di sini yang ikut mobil adalah keluarga Umi sendiri dan juga ada mama plus adik Umi yang lagi hamil. Berhubung mobilnya itu mini ya, jadi gak bisa untuk ngemuat semuanya. Jadi kita selain pakai mobil juga ada 3 motor. Yang motor pertama itu adalah pasangan Tante Nova dan juga Om Helmi. Yang motor kedua itu adik Umi yang bernama Om Raffi dan juga adik ipar Umi yang bernama Om Faidol. Dan yang terakhir adalah Tante Yuni. Jadi Tante Yuni itu naik motornya sendirian karena sudah terbiasa ya bolak-balik ke Bangkalan naik sepeda motor lewat jalur utara. Jadi ya udah, katanya sih gak apa-apa kan sudah biasa juga, oke lah gak masalah. Akhirnya di pertengahan jalan kita itu dihentikan oleh adanya kecelakaan truk ya. Ada truk berguling yang nutupi jalan. Jadi kita itu harus memutar ke arah jalan tikus melewati persawahan. Nah di area seperti ini itu ada firasat dari Abi gitu ya, suami gitu, katanya sih suruh nelpon bagaimana keadaan 3 motor yang ada di jalur yang lainnya gitu ya. Jadi karena kita kan beda kendaraan, jadi otomatis kita itu beda ya, beda waktu penempuhan untuk perjalanan ini. Jadi ya udah Umi langsung nelpon. Nah di situ dapat kabar bahwa ada yang kecelakaan dari ketiga motor itu. Nah di sini Umi itu sudah benar-benar kaget dan gimana ya, sudah benar-benar gak punya perasaan apa-apa, sudah ya gimana ya dengar-dengar seperti itu karena di depan mata Umi sendiri juga ada kecelakaan, dikiranya juga ada kecelakaan yang sama gitu ya. Dan Abi tuh langsung minta Umi untuk ngehubungin adik Yuni itu karena ngelihat salah satu dari orang yang ada di kecelakaan itu berpakaian sarung. Nah itu langsung keinget sama adik Umi yang bernama Om Faidol itu. Jadi ya udah langsung deh kita nelpon dan alhasil bener juga, ternyata katanya dari ketiga motor itu ada yang terkena kecelakaan, jadi harus berhenti dan juga langsung dilarikan ke puskesmas sekitar terdekat. Dan setelah kita tanyakan ya, ternyata 3 sepeda motor itu ada di arah jalur utara. Ini tuh benar-benar berbeda banget dengan jalur mobil yang kita lewati. Alhasil kita harus memutar untuk menuju ke arah jalur utara itu. Kurang lebih 3 jam perjalanan kita harus memutar. Dan di sini lihat saja ya, perjalanan tuh sepi banget karena itu sudah tengah malam. Dan lihat kondisi mama kayaknya termenung, kayaknya sudah benar-benar gak bisa apa yang mau dipikirin lagi, entah siapa yang kena, karena di situ infonya benar-benar gak bisa kita terima dengan jelas. Dan kita di sini istirahat sebentar karena harus ada yang merilekkan pikiran, terutama untuk suami Umi ya yang nyetir juga harus benar-benar rileks dan benar-benar kudu terus tertuju. Dan juga kita akhirnya nyampe juga untuk di pom bensin di area utara dan kita isi bensin sebentar di situ. Dan alhamdulillah sudah nyampe juga di puskesmas Banyuates Sampang. Nah ini yang bikin heran itu, kenapa ya 3 motor ini kok bisa ada di sini, padahal kita itu sudah sepakat untuk ikut jalur di selatan.
Dan memang ya untuk jalurnya itu memang benar-benar membingungkan ya, ketika kita sudah nyampe di pertigaan itu kita itu nggak tahu harus lurus atau malah ke kanan. Nah ini mungkin tiga motor ini lurus gitu ya, kalau lurus ini tuh bakalan masuk ke jalur utara, sedangkan mobil kita itu belok ke kanan yang akhirnya masuk ke jalur selatan. Nah di sini juga Umi langsung bertemu dengan calon tunangan adik Umi. Ternyata mereka itu sudah nyampe jam setengah 12 malam. Dan di sini Umi nyampe di puskesmas ini kurang lebih jam setengah 1 malam. Bayangkan ya perjalanan kita itu gak istirahat dari pagi, dari subuh perjalanan kita berangkat ya jam setengah 5. Bahkan Umi sendiri bangunnya itu dari 1 malam ya, untuk nyiapin makanan dan semua peralatan yang dibutuhkan. Dan sekarang juga sampai jam 1 malam, artinya kita 24 jam itu gak tidur sama sekali, gak istirahat sama sekali. Ya mau gimana ya, namanya juga musibah, gak ada yang kita tahu. Ternyata yang kena musibah di sini adalah adik Umi yang bernama Tante Yuni. Ternyata sepeda motornya itu kena lubang di jalan yang akhirnya membuat kecelakaan yang terjadi. Dan ya katanya sih di area bahunya itu ada yang sakit sehingga gak bisa digerakkan. Dan menurut si informasi dari puskesmas itu, dia itu harus segera dioperasi. Entah apa yang terjadi kita nggak tahu. Sejenak kita merilekkan dulu pikiran lah, kita bercanda-canda sedikit. Ternyata adik Umi itu ya sebelum jatuh dia itu sudah melihat kerajaan katanya di depan matanya. Kerajaan yang luas banget, tahu-tahu dia itu sudah ada di bawah katanya. Entahlah apa ya yang terjadi pada malam itu. Dan ini adik Umi lagi mau pulang. Kita tuh sudah mengurus semua administrasi puskesmas di sini. Dan kita mau pulang ini tuh kurang lebih jam 2-an ya. Hampir jam 2 pagi. Kita itu sudah sepakat untuk langsung pulang. Kira ini tuh mau nunggu sampai pagi, ternyata ya udah lebih baik kita berangkat sekarang, jadi bisa langsung diproses di Sumenepnya. Dan ini langsung dibantu sama Om Helmi, karena Om Helmi yang lebih tinggi ya badannya, dan juga lebih lebih kokoh aja tuh untuk ngebantu adik Umi. Dan ternyata yang ngegendong adik Umi pas ini tuh jatuh ya Om Helmi ini katanya gitu ya, sehingga Tante Nova sedikit agak cemburu katanya ngelihat kakaknya sendiri digendong sama suaminya. Oh my god, ya udah gak apa-apa ya, namanya juga kecelakaan. Ini tuh salah satu cerita terlucu sih yang ada pada saat kejadian ini. Dan alhamdulillah kita mau langsung pulang, semua administrasinya sudah selesai, kita lanjut pulang. Ini tuh jadi momen-momen yang gak bisa kita lupakan, gak bener-bener apa yang kita bayangkan sebelumnya itu gak ada. Jadi ya udahlah, ini tuh suatu ujian dan juga cobaan untuk kita semua. Pagi siangnya kita happy, sudah wisuda juga lancar, taunya malamnya seperti ini. Ya semua nasib dan takdir itu gak ada yang tahu. Kita hanya bisa berusaha sebaik dan semaksimal mungkin agar tidak terjadi seperti ini. Tapi yang namanya takdir, ya mau dikata apa. Dan ini dia ya kondisi adik Umi sudah masuk ke dalam mobil. Dan ini teman-teman adik Umi yang katanya ngebantuin pas pada saat proses jatuh ini. Kita lanjut mau ke perjalanan menuju kota Sumenep. Kurang lebih dari Banyuates ini kurang lebih 3 jaman untuk menuju ke Sumenep. Ya semoga aja ya semuanya lancar. Dan di sini kita benar-benar pelan-pelan, karena kenapa adik Umi itu Tante Yuni, dia itu kalau ada sedikit gerakan itu sudah langsung sakit bahunya gitu ya. Nggak ngerti kenapa, katanya sih retak atau apa, kita nggak tahu. Intinya kita akan cek langsung setelah ada di Sumenep. Dan ini juga sudah hampir sampai di perbatasan Sumenep. Ini sudah masuk untuk sholat subuh, kita istirahat dulu. Semuanya bergantian untuk sholat. Lanjut kita akan melanjutkan perjalanan hingga ke kota Sumenep. Ini tuh perjalanannya benar-benar pelan ya, pelan-pelan banget kita nikmatin pelan-pelan agar adik Umi itu gak ngerasa kesakitan. Karena kenapa? Untuk gerak aja sudah sangat susah katanya ya. Nah ini sudah nyampe kurang lebih jam 5:30 pagi. Adik Umi juga sudah keluar dari mobil ya, kita gantian. Nah ini adik Umi yang Tante Anis ini muntah-muntah di sepanjang perjalanan ya, dari kita berangkat hingga kita pulang. Kasian banget ya, sudah bunting kemudian muntah-muntah lagi.
Dan ini adik Via kayaknya mulai rewel karena ngantuk banget ya, karena tidurnya tuh gak nyenyak, karena ya kita akan sedikit berdempetan gitu ya. Dan untuk sepeda motor Tante Yuni ini kita tinggalkan di Sampang, di salah satu temennya yang tadi ya, karena motornya itu memang benar-benar gak bisa dipakai lagi. Dan ini dia alhamdulillah sudah nyampe di rumah, tentunya dibantu dengan semuanya, pelan-pelan banget. Ini adik Umi itu jalannya pelan banget, bahkan kita kasih julukan itu si Mbah gitu ya, atau nenek gitu ya, karena jalannya pelan banget, mungkin karena sakit ya. Ya udah, kita lanjut, mau istirahat dulu. Alhamdulillah di siangnya ini kita langsung menuju ke laboratorium yang ada di Sumeneb, karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan adik kita ya, dengan Tante Yuni ini. Langsung kita bawa ke lab dan langsung kita minta untuk di ronsen. Sebelumnya kita nggak tahu apa sih prosedur yang harus kita bawa untuk menuju laboratorium ini. Ditanyain ada surat rujukan, nggak ada. Berarti ini secara pribadi? Iya, secara pribadi. Ya udah gitu aja. Dan selesai langsung deh untuk masuk ke prosedur ronsennya. Nah, di sini kurang lebih jam berapa sih? Jam 1 siang ya, karena kita benar-benar istirahat. Sudah nyampe kisaran jam setengah 7 di rumah. Kita tidur pagi ya sampai menuju siang, itu kurang lebih jam 12 kita bangun. Kita sholat persiapan untuk mengantarkan Tante Yuni untuk cek lab. Dan ini dia proses ronsennya. Alhamdulillah hanya sebentar banget. Yang penting semuanya berjalan dengan lancar, dan kita harus kembali lagi nanti jam 8 untuk mengambil hasil ronsennya. Jadi gak bisa langsung diambil untuk mengetahui apa yang terjadi pada adik Umi. Nah, setelah jam 8 kita jemput, ternyata ada apa sih, fraktura kultura apa sih namanya gitu ya. Saya tuh gak ngerti apa maksudnya di situ. Dan alhamdulillah di sini kita juga punya saudara yang bekerja di salah satu bagian kesehatan. Ternyata ada satu sisi ruas ruas tulang di bagian bahu itu yang patah gitu ya. Itu tuh ada tonjolan tajam yang di hasil ronsennya itu menandakan bahwa ada suatu kejadian patah tulang. Nah, di situ kita rembuk satu keluarga, kita kumpul keluarga besar, harus dibawa ke dokter atau ke Sangkal Putung. Nah, pilihannya waktu itu ada dua, mau ke Sangkal Putung atau ke dokter. Alhasil karena sudah malam dan kita tanya banyak ya tentang apa yang terbaik untuk kejadian seperti ini pada salah satu saudara yang ada di bagian kesehatan, ternyata kita memutuskan untuk membawanya ke dokter untuk operasi. Dan disarankan yang terbaik itu ada di rumah sakit Pamekasan, karena hanya di Pamekasan sajalah yang bisa menerima untuk proses operasi tulang patah ini. Ya udahlah, kita langsung. Dan di sini kita berangkat kurang lebih jam setengah 12-an malam ya. Jadi ini prosesnya singkat banget. Kita kumpul malam, kita rembuk, kita langsung eksekusi. Dan di situ Umi menyerahkan anak-anak Umi, 3 orang anak itu ya, Abang Haki, Abang Sodik, dan adik Via, untuk Umi titipkan ke Tante Nova dan Om Helmi untuk mengurusnya. Sedangkan Umi sendiri dan juga Abi harus mengantarkan Umi, Mama, dan juga Tante Nova ke Pamekasan untuk mengoperasi adik Umi. Nah, di sini kita semuanya kumpul untuk mengantarkan adik Umi, dan ya kita akan lihat apa ya yang terjadi di rumah sakit, apakah kita bisa masuk atau tidak dan bagaimana hasilnya. Ditunggu lagi ya di next part selanjutnya, karena itu benar-benar sesuatu banget lah, kejadian yang benar-benar memang ngebuat kita gimana ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ditunggu lagi part terakhir, insya Allah part terakhir. Semoga bisa secepatnya untuk ngupload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjaga parkir di sini. Ini penjaga apa? Lewat situ. Mbah saya mbah beli tompel lah mbah. Ini penjaga panti ya. Ya. Panti anak.